Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah, doa yang langsung diterima oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan semua nabi menyegerakan doanya. Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku menyimpan doaku berupa syafaat untuk umatku kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-latifil khabir, al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima alimat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nas'aluhu an yahdiyana jami'an ila siratihil mustaqim. Wa nashhadu anna sayyidana wa syafi'ana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina kanu mithalan tayyiban li hulukil karim wa li sulukil karim. Yang saya hormati dan takdiri pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawz wal Wari yang mulia Kiai Haji Admin Muhammad beserta keluarga besarnya, yakni dengan judul syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah, doa yang langsung diterima oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan semua nabi menyegerakan doanya. Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku menyimpan doaku berupa syafaat untuk umatku kelak pada hari kiamat. Pada saat perang Uhud, di mana pasukan Islam dipukul mundur oleh kaum kafir Quraisy yang saat itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ketika itu gigi Rasulullah retak, pelipisnya berdarah, dan Rasulullah sudah terancam akan mati dikepung kafir Quraisy. Salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inilah saatnya engkau berdoa kepada Allah supaya turun hukuman kepada kaum kafir Quraisy dan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin." Tapi Rasulullah menjawab, "Tidak, doa ini saya simpan untuk umatku pada hari kiamat." Hadirin rahimakumullah, dan benar saja ketika hari itu datang, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yauma idzi yasdurun nasu asfatan yura a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka ketika masih di dunia. Digambarkan hati manusia saat itu, qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk, mereka tampak hina dan rendah karena menyaksikan huru hara yang mengerikan dan menakutkan di hari itu.
Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Keadaan parasat itu genting dan mencekam. Manusia dalam ketakutan, keringat mereka bercucuran. Bahkan dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, ya'raqun nas yawmal qiyamah hatta yadhhab araqahum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yatluga danahum. Pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka tinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadirin rahimakumullah, di tengah kegantian padang mahsyar, di saat miliaran manusia dalam ketakutan, suasana semakin mencekam dan tidak menentu selama ribuan tahun, sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. Wahai Nabi Allah Adam, engkau adalah bapak kami, kami adalah anak cucu engkau. Mohonkan pada Allah agar diselesaikan siksaan padang mahsyar dan berilah kami syafaat, wahai Nabi Allah Adam. Nabi Adam menjawab, tidak, aku tidak berani menghadap Allah. Aku malu kepada Allah. Aku pernah melanggar perintahnya. Allah melarangku untuk tidak mendekati pohon itu. Tapi aku bukan hanya mendekatinya, bahkan aku sampai memakannya. Aku malu kepada Allah. Cobalah minta kepada Nabi Nuh. Manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh dan berkata, wahai Nabi Allah Nuh, bermohonlah kepada Allah agar mempercepat proses ini. Nabi Nuh menjawab, aku tidak berani berbicara di hadapan Allah saat ini, karena dulu aku pernah meminta kepada Allah, Abdillah sadar alal ardi minal kafirin dayyara. Aku dulu berdoa kepada Allah untuk menenggelamkan umatku sehingga banjir melanda. Aku malu kepada Allah. Cobalah minta kepada Nabi Ibrahim. Kemudian rombongan tersebut datang ke Nabi Ibrahim, namun jawaban Nabi Ibrahim sama, tidak, aku malu kepada Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi mempunyai doa yang makbul, tapi aku sudah ditaati. Aku dulu berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan aku ketika dibakar oleh api Raja Namrud. Aku malu kepada Allah. Datanglah kalian kepada Nabi Musa. Tapi lagi-lagi jawaban Nabi Musa sama, aku malu kepada Allah. Aku pernah meminta kepada Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dengan kuasanya Allah membelah lautan dan menyeberangkan kami. Tapi ketika kami sudah selamat, umatku malah kembali menjadi kafir. Mereka malah menyembah lembu sendiri. Aku malu kepada Allah. Datanglah kalian kepada Nabi Isa. Tapi jawaban Nabi Isa pun sama, aku malu kepada Allah. Aku tuntut umatku untuk hanya menyembah kepadanya, tapi mereka malah menjadikanku sekutu baginya. Aku malu untuk menghadapnya. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu. Mintakanlah syafaat kepada Allah. Kemudian Rasulullah pergi dan datang menuju bawah arsy. Lalu beliau sujud kepada Allah. Kemudian Allah berkata, wahai kekasihku Muhammad, angkat kepalamu. Tidak ada lagi ibadah hari ini. Angkat
kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Rasulullah mendongakkan kepalanya dan kembali bersujud sampai 3 kali. Rasulullah merasa dirinya hanya hamba di depan Tuhannya. Beliau bersujud di depan Allah sampai terdengar seruan dari Allah, ya Muhammad, irfa ra'saka saltu wa syaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka engkau akan diberikan, dan berilah syafaat maka engkau akan diberikan syafaat. Akhirnya saudara-saudara, Rasulullah memberi syafaat kepada manusia di padang mahsyar. Hadirin rahimakumullah, apakah semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Siapakah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Rasulullah bersabda meneruskan hadis yang tadi, fahyana ila insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Semua akan mendapatkannya selama mereka tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan iman kepada Allah. Amin. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak pada hari kiamat. Amin. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.